Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kesha Firna Malai dengan NPM 2441416. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya susun yang berjudul Bahasa Gaul dan Identitas Generasi Muda. Bahasa Gaul dan Identitas Generasi Muda. Bahasa adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam komponen kehidupan sebagai alat komunikasi antar individu dengan individu lainnya. Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang kaya akan budaya memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Pengaruh teknologi dan sosial media saat ini memberikan tantangan baru pada budaya berbahasa dengan adanya bahasa gaul. Bahasa gaul dapat memberikan dampak positif dengan mengembangkan kreativitas berbahasa remaja. Sedangkan bahasa gaul juga dapat memberikan dampak negatif dengan terlupakannya identitas budaya bahasa bangsa. Baik, di sini bisa kita lihat secara seksama ada beberapa komponen perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja, yaitu bahasa gaul berkembang dari komunikasi antar remaja di lingkungan sosialnya, mulai dari keluarga sampai teman-teman sebayanya. Jadi terciptanya bahasa gaul itu bisa dari teman-teman ataupun keluarga. Lalu, bahasa gaul dinilai lebih efisien dan mudah dipahami oleh remaja. Ya, karena secara umum remaja pada saat ini yang dapat dipahami itu termasuk Gen Z dan tidak dapat dipahami oleh Gen X karena sudah beda. Kata kosakata yang bahasa gaul itu sangat berbeda dan tidak semua generasi itu memahami apa saja bahasa-bahasa gaul pada era saat ini. Maka dari itu, mereka lebih sering menggunakan bahasa gaul dalam melakukan komunikasi. Istilah bahasa gaul adalah bahasa Indonesia yang dipersingkat dan digabut atau campuran dari kosakata dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah dalam bahasa gaul, yaitu yang pertama ada kuy yang bermakna ayo, lalu ada gabut yang bermakna bosan, mager artinya malas gerak, jadi mager itu singkatan arti dari malas gerak, dan on the way, OTW itu artinya on the way Inggrisnya yang bermakna dalam perjalanan. Lalu juga ada yang terakhir BTW atau by the way yang bermakna ngomong-ngomong. Bahasa ini dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul yang digunakan oleh remaja terbagi menjadi berbagai bentuk, yaitu ada baik berupa singkatan, akronim, dan gabungan bahasa Inggris yang dibuat secara sedemikian rupa agar terjadi pergeseran makna. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter menjadi faktor utama bahasa gaul berkembang di kalangan remaja. Baik, lanjut kita memasuki dampak positif bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul dapat dianggap sebagai cara remaja untuk menunjukkan modernitas dan kebebasan dalam berekspresi. Bahasa gaul juga merupakan bagian dari pemenuhan perkembangan moral remaja. Penggunaan bahasa gaul cenderung memberikan kreativitas pada remaja, karena akan lebih mudah untuk diucapkan dan diingat. Demikian, seorang remaja dapat mengekspresikan diri dan selalu mengikuti perkembangan lingkungan. Lalu juga ada dampak negatif bahasa gaul. Dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul secara terus-menerus cenderung menghilangkan bahasa Indonesia sebagai identitas budaya bangsa. Dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan kontaminasi bahasa. Iya, baik teman-teman, kita tidak bagus untuk menggunakan bahasa gaul secara berlebihan karena itu bisa menghilangkan ikatan persatuan bangsa Indonesia dan kita tidak menghargai bahasa utama seorang warga negara Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia dari tingkat pendidikan paling bawah sampai perguruan tinggi diperlukan untuk meminimalisir dampak buruk dari penggunaan bahasa gaul. Kenapa? Karena tenaga pengajar memiliki peran yang krusial untuk menghilangkan stigma bahwa pembelajaran bahasa itu kaku dan membosankan. Dibutuhkan mekanisme dan strategi untuk menarik minat remaja agar antusias dalam mempelajari bahasa Indonesia.
Pendidikan berbahasa akan meningkatkan rasa bangga diri dan cinta tanah air. Peran orang tua dan keluarga. Selain pendidik, dibutuhkan peran orang tua untuk memberikan kesadaran bagi anak dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dengan bertujuan, belajar bahasa Indonesia tidak sebatas untuk pengetahuan umum, akan tetapi harus diimplementasikan dalam komunikasi setiap hari. Baik teman-teman, cukup sekian dari presentasi saya yang berjudul Bahasa Gaul. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan atau kata beberapa pernyataan yang menyinggung. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.